Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak solidah solihah belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2 Al-Jazari. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali belajar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca basmalah tadi, Allah memberikan kita kemudahan dan juga kefahaman. Amin. Allahumma amin. Anak-anak solidah solihah, hari ini kita akan belajar memahami hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran di hari ini yang pertama, mengetahui kebaikan ketika rajin belajar. 2. Memahami hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. 3. Mengetahui tanda-tanda anak yang rajin menuntut ilmu. Sebelum pelajaran kita mulai, Ustazah mau bertanya, kira-kira mengapa kita harus menuntut ilmu? Coba, siapa yang tahu mengapa kita harus menuntut ilmu? Oke, benar sekali. Di sini, mengapa ya? Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban artinya sesuatu yang harus kita laksanakan. Tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Jadi di sini cara menuntut ilmu adalah dengan belajar. Jadi belajar itu merupakan kewajiban. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, mulai dari bayi hingga orang tua, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Belajar membuat orang memiliki pengetahuan. Dengan belajar kita menjadi pintar. Maka dari itu kita harus rajin belajar. Kira-kira di mana ya kita bisa belajar? Siapa yang tahu di mana kita bisa belajar? Siapa yang bisa menjawab? Benar sekali, kita bisa belajar di rumah. Kira-kira di rumah kita bisa belajar apa saja ya? Banyak sekali yang kita pelajari. Mulai dari kita membantu kedua orang tua kita, mulai dari kita bermain bersama adik kita, itu adalah sebuah pelajaran. Dan selanjutnya, kita juga bisa belajar di sekolah. Di sekolah, kita bisa menemukan beraneka ragam pelajaran. Salah satunya ada pelajaran tematik, ada pelajaran sirah, ada pelajaran bahasa Arab, dan banyak sekali yang kita temukan. Dan kita pun juga bisa belajar di lingkungan sekitar kita, karena dimanapun kita berada itu adalah tempat kita belajar. Meskipun kita bertemu orang, kita harus menyapa, itu adalah sebuah pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak solidah solihah, hadis menuntut ilmu yang berbunyi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.
dari hadis di sini anak-anak soleh dan solehah dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban baik dari seorang laki-laki maupun perempuan. Ketika hukumnya wajib, berarti ketika kita melaksanakan mendapatkan pahala. Ketika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Maka dari itu, kita harus memilih. Kita ingin mendapatkan pahala ataukah kita ingin mendapatkan dosa. Maka dari itu, kita harus rajin menuntut ilmu ya, dengan cara belajar yang bersungguh-sungguh. Di hadis lain juga dijelaskan an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi thalabul ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Subhanallah, betapa mulianya orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu harus berani bertanya jika belum memahami. Maka dari itu, ketika ada hal yang belum difaham, kita harus berani bertanya ya. Firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ketika kita belajar di sekolah maupun belajar di rumah, ketika kalian belum paham, kalian boleh bertanya kepada ustazah. Maka dari itu di sini dijelaskan ketika kita sedang belajar kita belum paham, berarti kita harus memberanikan diri untuk bertanya supaya kita bisa memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh ustadz dan ustadzah kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda anak yang rajin menuntut ilmu. Kira-kira apa saja ya tanda-tanda menuntut anak yang rajin menuntut ilmu? Yang pertama, jika ada tugas sekolah, segera diselesaikan. 2. Bertanya jika belum paham. 3. Jika guru sedang menjelaskan, diperhatikan dengan baik. 4. Rajin masuk sekolah, merasa malu jika sering tidak masuk sekolah. 5. Bila ada waktu senggang, digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk bermain yang tidak berguna. Inilah tanda-tanda anak yang rajin menuntut ilmu. Siapa di antara kalian yang memiliki 5 tanda-tanda anak yang rajin menuntut ilmu? Subhanallah, ustazah, aku hanya 3 tanda-tanda rajin menuntut ilmu. Aku masih 2, ustazah. Tidak apa-apa, yang penting kita terus berusaha supaya kita senantiasa menjadi orang yang haus dengan ilmu pengetahuan, dan kita harus rajin belajar. Alhamdulillah, anak-anak solihah solihah, pembelajaran di hari ini telah selesai. Jangan sampai kita berputus asa dalam belajar, dan kita harus senantiasa
terus bersemangat dalam belajar, karena dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, insya Allah kita kelak akan menjadi orang yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita akhiri pembelajaran di hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.